Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda kelas 3 SDIT Robani khususnya yang Allah berkahi dan rahmati. Pada kesempatan hari ini bertemu lagi dengan Ustaz Sofyan dalam pembelajaran tematik 3E subtema 3 yaitu tentang perubahan cuaca. Nah, pada subtema 2 ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari sama-sama, yaitu yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bagaimana Ananda bisa menuliskan informasi dalam bentuk kalimat. Nah, kalau sebelumnya pertemuan sebelumnya kita mempelajari bahasa Indonesia itu tentang mengetahui informasi pokok dalam suatu teks. Pada pekan sekarang atau pertemuan kedua ini kita akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana kita menuliskan suatu informasi yang kita dapatkan menjadi suatu bentuk kalimat, ya itu. Lalu yang kedua, Ananda bisa menuliskan informasi tentang perubahan cuaca itu secara detailnya. Lalu Ananda bisa membuat cerita suatu karangan tentang perubahan cuaca, yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk untuk mata pelajaran PPKN, Ananda akan mempelajari bagaimana pentingnya sikap bersatu dalam keragaman, Yang kedua, Ananda dapat mengidentifikasi pentingnya bekerja sama dalam keragaman. Lalu yang ketiga, Ananda bisa memahami pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, itu beberapa poin yang akan kita pelajari pada kesempatan. Oke, Ananda semuanya, sebelum masuk ke materi inti, ada beberapa hal yang Ustaz ingin sampaikan kepada Ananda semuanya. Bahwasanya untuk materi hari ini kita akan sama-sama mempelajari lebih detail mengenai mata materi sebelumnya, yaitu mengembangkan menulis informasi pokok menjadi suatu kalimat. Ya, Ananda semuanya, di bahasa Indonesia ini ada beberapa indikator pembelajaran yang harus Ananda capai atau harus kita pelajari sama-sama. Yang pertama, Ananda dapat menuliskan informasi dalam bentuk kalimat. Yang kedua, Ananda mampu menuliskan informasi tentang perubahan cuaca. Yang ketiga, Ananda mampu membuat cerita tentang suatu teks. Yang keempat, Ananda mampu menjawab pertanyaan tentang suatu teks. Nah, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana menuliskan informasi dalam bentuk kalimat. Oke, dalam menuliskan suatu kalimat, apalagi mendapatkan atau mengembangkan dari suatu informasi yang Ananda dapatkan, itu ada beberapa cara yang bisa Ananda lakukan. Yang pertama yaitu membaca teks tersebut dengan teliti. Ya, lagi-lagi sebelum kita mengembangkan suatu informasi pokok menjadi suatu kalimat, kita harus bisa membaca kembali teks tersebut dengan teliti, fokus, dan konsentrasi. Nah, yang kedua yaitu Ananda bisa memberikan tanda pada hal-hal pokok. Nah, seperti tidak berbeda dengan pertemuan sebelumnya, Ananda harus menuliskan informasi atau hal pokok dari suatu teks yang sudah Ananda baca. Lalu yang ketiga, Ananda bisa menuliskan kembali informasi yang sudah Ananda dapatkan dalam teks tersebut. Dalam hal ini Ananda harus menuliskan kembali informasi pokok yang sudah Ananda dapatkan, kemudian disalin dalam dalam buku Ananda masing-masing. Dan yang keempat, ini yang terpenting, Ananda bisa mengembangkan informasi pokok yang sudah Ananda dapatkan menjadi suatu bentuk kalimat. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti yang pertemuan sebelumnya, contohnya seperti itu, bahwasanya telah terjadi kebakaran di Kampung Rawa Petir. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan teks atau informasi pokok dari yang sudah kita dapatkan, yaitu kebakaran terjadi di Kampung Rawa Petir. Bagaimana kita mengembangkan kalimatnya? Oke, Ustaz di sini akan mencontohkan. Untuk mengembangkan informasi pokok yang sudah kita dapatkan tersebut, kita harus bisa memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Dalam hal ini kita bisa mengembangkan bahasa kita menjadi suatu kalimat. Misalkan kalimat atau informasi pokoknya itu kebakaran terjadi di Kampung Rawa Petir. Oke, dalam bentuk kalimatnya adalah pada hari Minggu
telah terjadi kebakaran di Kampung Rawapetir yang disebabkan oleh adanya korsleting listrik di salah satu rumah warga atau rumah penduduk. Nah, itu salah satu contoh mengembangkan informasi pokok menjadi suatu bentuk kalimat, ya, seperti itu. Nah, lalu di sini yang kedua, Ustadz di sini akan mencontohkan, ya, contoh menulis informasi tentang perubahan cuaca. Di sini ada suatu teks, ya, suatu teks yang sudah Ustadz persiapkan, yaitu cuaca dan perubahannya. Ya, di sini Ustadz akan membacakan terlebih dahulu. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Lalu, cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa sangat panas. Ya, jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan, rintik-rintik atau gerimis. Nah, dari contoh teks yang sudah Ustadz bacakan, kira-kira informasi apa saja yang terdapat dari suatu teks tersebut? Oke, Ustadz di sini akan menyebutkan. Yang pertama, cuaca dapat berubah setiap hari. Oke. Yang kedua, ketika cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Itu informasi yang kedua. Informasi yang ketiga, cuaca mendung pertanda akan turun hujan. Oke. Yang keempat, cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul. Cuaca awan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Yang keempat, sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Yang kelima, ketika hujan turun, udara terasa dingin. Nah, itu informasi atau cara kita mendapatkan informasi dari suatu teks yang kita baca, ya, Ananda semuanya. Oke, alhamdulillah untuk bahasa Indonesia sudah kita lewati atau sudah kita pelajari. Sekarang itu masuk ke PPKN, ya. Di PPKN ini ada beberapa indikator yang harus Ananda capai, yaitu yang pertama, Ananda memahami pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, Ananda dapat mengidentifikasi pentingnya bekerja sama dalam keragaman. Yang ketiga, Ananda memahami pentingnya sikap bersatu dalam keragaman. Yang keempat, Ananda mampu membuat cerita tentang budaya gotong royong. Nah, itu poin-poin yang akan kita pelajari di subtema tematik 3E ini. Oke, yang pertama, pentingnya bersatu dalam keragaman. Mengapa persatuan dalam keragaman itu sangat penting? Ananda ada yang tahu? Mengapa keberagaman dalam persatuan itu? Mengapa persatuan dalam keragaman itu sangat penting? Oke, Indonesia adalah negara heterogen atau negara yang bermacam-macam suku budaya, Anda sudah tahu, dengan wilayah yang sangat luas, ya. Oleh sebab itu, persatuan dan kesatuan memiliki peranan yang sangat penting bagi proses bersatunya atau proses kedamaian bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Nah, persatuan dalam keberagaman ini tentunya sangat penting dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam bernegara, mendukung stabilitas ekonomi, membangun kehidupan sosial yang beradab, dan tentunya memberikan keamanan bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Nah, lalu bagaimana sih pentingnya? Apa sih pentingnya persatuan dalam keberagaman? Oke, yang pertama, kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Tentu dengan adanya keberagaman atau persatuan dalam keberagaman ini, maka kita akan menciptakan suatu kondisi masyarakat atau suatu kondisi lingkungan sekitar kita yang aman, nyaman, dan serasi. Tidak ada pertentangan, tidak ada hal-hal lain yang merugikan gitu. Yang kedua, pergaulan antar sesama bangsa Indonesia yang lebih akrab. Nah, dalam ini tentunya kita bisa lebih leluasa untuk mengenal orang, kita lebih leluasa untuk
menjadikan sesama muslim sebagai saudara kita dan menjadikan seluruh warga Indonesia ini sebagai warga masyarakat saudara kita sebagai sebangsa. Yang ketiga, perbedaan bukan menjadi sumber masalah melainkan pemersatu. Nah, tentu dalam poin ini segala perbedaan itu kita sikapi bukan untuk suatu atau bukan untuk menimbulkan masalah ya, tapi kita menyikapi perbedaan tersebut dengan suatu keberagaman menjadi kekayaan kita, kekayaan bangsa Indonesia, sehingga kita bisa menjaga kedamaian hidup selama menjadi warga Indonesia seperti itu. Yang keempat, memperlancar proses pembangunan negara Indonesia. Tentu dengan adanya suatu kondisi yang aman, maka Indonesia di sini akan terus berkembang, terus menjadi negara yang lebih baik lagi. Nah, setelah kita mengetahui betapa pentingnya persatuan di dalam suatu keberagaman, maka di sini Ananda bisa memberikan suatu pengetahuan kepada teman-teman Ananda bahwasanya kita perlu mengetahui apa saja sih pemersatu, apa aja sih persatuan dan sikap kita untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia ini. Oke, selanjutnya, Rib. Nah, pada materi selanjutnya dalam PPKN di sini bagaimana sih, tentu ketika kita hidup dalam suatu keragaman masyarakat, di sini kita dituntut untuk bekerja sama ya. Bekerja sama di sini adalah kita bekerja sama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, apa sih pentingnya bekerja sama dalam kehidupan yang beragam? Yang pertama, menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme. Nah, tentu ketika Ananda kita semua bercampur dalam hal ini bergaul ya, tentu menjaga batasan-batasan kita sebagai seorang muslim, maka kita akan menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme atau cinta negara Indonesia. Lalu yang kedua, adanya kerjasama, ide yang kreatif dan unik ya, adanya keterpaduan atau percampuran ide dari masing-masing pribadi kita hingga tercipta suatu ide yang kreatif dan unik. Yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih ringan dan juga cepat, tentu dengan bekerja sama tanpa memandang perbedaan, kita akan melakukan suatu pekerjaan dengan cepat dan juga lebih selesai dan efektif. Yang keempat, akan tumbuh sikap saling menghargai. Nah, ini salah satu contoh yang sangat penting ya, bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap toleransi, sikap menghargai terhadap saudara-saudara kita yang mungkin beda suku, berbeda daerah dan sebagainya, agar kita tercipta suatu negara Indonesia yang damai, yang harmonis, yang tentu kita bisa nyaman tinggal di negara Indonesia ini. Barakallahu fikum kepada Anda semua yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Ustadz ucapkan syukron jazakumullah khair atas ketersediaan waktunya untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita dan merupakan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin. Oke, terima kasih Bapak Ustadz, ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ustadz tutup ya. Syukron, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.